Halo dan selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih mikir gimana ya otak kita ini sebenarnya bekerja waktu kita lagi mikir? Pertanyaan bagus tuh. Iya kan? Bukan cuma pas nerima informasi aja, tapi pas kita inget-inget liburan kemarin, atau pas lagi ngerencanain sesuatu buat besok, atau bahkan pas lagi dengerin saya ngomong sekarang ini. Itu proses yang kompleks ya. Nah, hari ini kita mau coba lakukan pembahasan mendalam soal ide yang, wah, lumayan revolusioner nih. Dari bab 5 buku Georgi Bujaki, The Brain from Inside Out. Judul babnya, Internalisasi Pengalaman, Kognisi dari Aksi. Buku yang menarik itu. Bab 5 memang fokusnya kuat di sana. Betul. Jadi misi kita kali ini tuh mau coba bongkar gagasan kalau pemikiran atau kognisi kita itu sebenarnya nggak pasif. Tapi justru lahir dari tindakan-tindakan fisik kita yang udah kayaknya direkam terus diolah lagi sama otak. Iya, semacam jejak tindakan gitu ya. Gimana pengalaman kita bergerak, ngeliat, interaksi sama dunia luar, itu bisa ngebentuk kemampuan kita buat mikir abstrak. Oke, mari kita bedah ini. Yang menarik di sini adalah gagasan Busaski ini benar-benar kayak membalik cara pandang kita yang ya tradisional ya tentang otak. Gimana tuh maksudnya dibalik? Selama ini kan banyak yang nganggap otak tuh kayak komputer canggih gitu. Pasif aja nerima data dari luar, terus diproses, keluar deh hasilnya. Input, proses, output gitu ya? Nah iya, Busaski di bab ini justru bilang sebaliknya. Otak itu proaktif. Dia ngebangun pemahaman dunianya itu dari dalam keluar. Dan kuncinya, yaitu tadi, tindakan atau aksi. Oh, jadi bukan nunggu data masuk aja ya? Bukan, otak belajar dan mikir itu lewat interaksi, nyoba-nyoba, terus ngelasain konsekuensi dari tindakannya sendiri. Jadi lebih kayak siklus aksi, persepsi, belajar yang jalan terus ya? Nah, konsep penting pertama yang dibahas itu katanya kemampuan otak buat melepaskan diri. Maksudnya gimana tuh, melepaskan diri? Ya, disengagement istilahnya. Disengagement. Gimana ceritanya otak bisa mikirin kejadian seminggu lalu, atau malah khawatir soal presentasi besok pagi, padahal kita lagi duduk tenang di sini sekarang. Kayak punya dunia sendiri gitu otaknya. Tepat sekali, kemampuan melepaskan diri atau disengagement ini, wah krusial banget. Krusialnya kenapa? Ini tuh kayak kemampuan otak buat neken tombol pause gitu ke dunia luar yang lagi jalan, terus dia bisa memutar ulang rekaman internal dari masa lalu atau ngeliat preview kemungkinan di masa depan. Jadi bisa simulasi ya? Betul, otak bisa jalanin simulasi internal kayak skenario gimana kalau begini, atau gimana kalau begitu, tanpa perlu beneran ngelakuin aksi fisik saat itu juga. Wah. Jadi dalam kerangka ini, kognisi itu bisa kita anggap kayak semacam tindakan yang ditunda waktunya atau aksi yang dijalanin secara virtual. Otak pakai modal internalnya yang dibangun dari pengalaman lalu buat nguji ide dan prediksi hasil. Berarti ini bukan sekedar melamun atau ngayal biasa ya, tapi emang mekanisme aktif otak buat kerja independen dari lingkungan sesaat. Betul, ini proses aktif dan fundamental. Nah, buku ini ngasih contoh yang kuat banget buat dukung ide ini. Apa tuh contohnya? Sistem arah kepala atau head direction cells pada tikus. Oke, head direction cells. Gimana tuh kerjanya? Jadi, pas tikus lagi bangun dan gerak-gerak, ada sel-sel saraf khusus di otaknya yang aktif. Aktifnya itu sesuai sama arah hadap kepalanya si tikus. Oke. Sampai sini masih logis ya? Kayak kompas internal gitu? Iya, kayak kompas internal, itu bagian dari sistem navigasi kan? Nah, tapi yang mengejutkan, katanya apa yang terjadi sama sel-sel ini pas tikusnya tidur? Kan kalau tidur nggak ada gerakan kepala, nggak ada input visual yang jelas juga. Nah, ini dia bagian yang bikin kagetnya. Dan ini yang menggarisbawahi adanya mekanisme internal yang mandiri tadi. Gimana tuh? Penelitian nunjukin, bahkan pas tikus tidur, apalagi pas fase tidur mimpi, REM atau tidur lelap non-REM sekalipun, sel-sel arah kepala ini ternyata tetap aktif. Tetap aktif pas tidur? Iya, dan bukan aktifnya ngacak gitu aja, tapi terorganisir, seolah-olah si tikus ini lagi ngelihat atau ngehadap ke arah tertentu dalam dunia virtual tidurnya. Wow. Pola aktivitasnya itu mirip banget kayak pas dia lagi bangun. Padahal, ya itu tadi, nggak ada input sensorik,
nggak ada gerakan fisik sama sekali. Tetap aktif tanpa input dan gerakan. Itu benar-benar nggak sesuai intuisi kita ya soal cara kerja otak. Implikasinya apa dong kalau gitu? Implikasinya gede banget. Ini bukti kuat kalau otak punya mekanisme internal yang bisa jaga dan merepresentasikan informasi spasial, dalam hal ini arah ya, secara independen, lepas dari dunia luar saat itu. Jadi ada sistem internal yang jalan terus gitu ya? Betul. Mekanisme internal inilah yang nanti pas hewannya bangun, ngebantu dia ngegabungin input sensorik yang masuk. Misalnya dari mata, dari telinga, bahkan bisa bikin tebakan terbaik kalau sinyal dari luar itu ambigu atau nggak jelas. Jadi otak nggak cuma nunggu informasi, tapi punya kerangka acuan internal sendiri yang terus jalan. Oke. Iya, gitu kira-kira. Nah, selain arah, navigasi kan juga soal peta lokasi ya. Kita tahu otak bisa pakai penanda lingkungan atau landmark, tapi buku ini juga bahas strategi lain yang lebih internal. Katanya mirip cara pelaut zaman dulu nentuin posisi. Namanya dead reckoning atau integrasi jalur, path integration. Gimana tuh kerjanya? Ya, path integration. Ini kemampuan otak ngitung posisi saat ini berdasarkan info internal tentang gerakannya sendiri. Info internal, maksudnya? Ya, kayak seberapa jauh dia gerak, ke arah mana, seberapa cepat, terus berapa lama geraknya. Coba deh Anda bayangin jalan di ruangan gelap total. Oke. Anda mungkin masih punya feeling kan, kira-kira posisi Anda di mana dibanding pas awal masuk tadi. Nah, itu kerjaannya path integration. Oh, jadi otak ngolah sinyal dari otot, sendi gitu ya? Betul, dari otot, sendi, sistem keseimbangan, semua diintegrasiin buat ngira-ngira perpindahan posisi. Tapi seberapa akurat sih path integration ini kalau dipakai sendirian? Gampang nyasar dong ya. Kalau cuma ngandelin itu tanpa landmark sama sekali, apalagi kalau lama. Nah, pertanyaan bagus. Path integration ini emang rentan sama akumulasi error. Makin jauh, makin lama, bisa makin nggak akurat. Terus gimana dong? Karena itulah, otak kita itu pintar banget. Dia nggak cuma ngandelin satu strategi aja. Oh, digabung gitu. Iya, otak secara fleksibel menggabungin informasi dari path integration yang basisnya diri sendiri, egosentris kayak saya maju 5 langkah, sama peta kognitif yang basisnya lingkungan dan landmark, alosentris kayak pintu keluar di utara jendela. Jadi saling melengkapi dan ngoreksi ya? Keren juga. Iya, keduanya saling bantu. Menarik. Dan prinsip penggabungan info internal, gerakan, dan eksternal, landmark, buat navigasi ini, ternyata dipakai juga di robotika ya? Ada istilah SLAM katanya. Bener banget, SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Ini tantangan komputasional gede buat robot. Gimana tuh tantangannya? Gimana caranya si robot ini bisa bikin peta lingkungan yang dia belum kenal, sambil di saat yang sama nentuin lokasinya dia sendiri di dalam peta itu. Wah, iya juga ya. Gimana caranya? Solusinya ia dengan terus bergerak, beraksi, sambil deteksi fitur lingkungan atau landmark. Terus, secara iteratif dia update terus peta sama estimasi lokasinya. Makin banyak eksplorasi, makin akurat dua-duanya. Jadi mirip cara otak belajar juga ya? Iya, ini analogi yang kuat banget. Nunjukin kalau buat belajar tentang ruang, entah itu otak atau robot, perlu bertindak aktif di dalamnya. Nggak bisa cuma pasif nerima data visual aja. Oke, jadi jelas ya, otak punya sistem navigasi internal canggih, akarnya dari aksi dan pengalaman gerak di dunia. Nah, sekarang gimana hubungan kemampuan navigasi fisik ini sama fungsi kognitif yang lebih abstrak? Kayak memori gitu. Kita kan punya memori episodik, ingatan pengalaman pribadi, sama memori semantik, pengetahuan fakta umum. Nyambung nggak sih? Nah, ini ada hipotesis yang menurut saya sangat menarik. Dan makin banyak bukti yang dukung juga. Hipotesis ini ngaitin langsung antara sistem navigasi spasial tadi sama jenis-jenis memori itu. Gimana tuh kaitannya? Memori episodik atau kemampuan kita buat jalan-jalan di waktu mental, ingat lagi detail spesifik sebuah kejadian di masa lalu, apa, kapan, di mana, siapa, itu diduga kuat minjem atau berakar dari mekanisme navigasi path integration yang egosentris tadi. Minjem mekanisme navigasi. Maksudnya, ingatan pribadi itu secara harfiah mungkin pakai mekanisme otak yang sama pas kita navigasi dunia nyata langkah demi langkah ya? Itulah hipotesisnya. Menarik banget kan? Iya banget. Terus kalau memori semantik, gimana? Yang fakta-fakta umum itu?
Nah, kalau memori semantik, pengetahuan umum kita soal dunia yang nggak terikat konteks waktu atau tempat pribadi, kayak tahu Jakarta itu ibu kota Indonesia, tanpa perlu ingat kapan pertama belajar, itu diduga lebih terkait sama peta kognitif alosentris yang basisnya landmark. Kok bisa gitu? Jadi, informasi yang awalnya episodik, spesifik gitu, kalau diulang-ulang atau ditemui di banyak konteks, dia cenderung kehilangan label waktu dan tempatnya. Terus mengkristal jadi pengetahuan semantik yang lebih abstrak, lebih fleksibel. Kayak peta yang bisa diakses dari mana aja, nggak harus dari awal perjalanan. Masuk akal. Itu ngejelasin kenapa kita bisa tahu fakta tanpa harus ingat detail belajarnya ya. Ada contoh nggak yang bisa nguatin kaitan navigasi mental sama memori ini? Contoh klasiknya tuh teknik istana memori atau method of Loci. Oh, pernah dengar tuh. Yang dipakai orator Yunani kuno itu kan? Betul. Buat ngapalin pidato panjang, mereka ngebayangin jalan lewat rute yang udah familiar banget buat mereka. Misalnya ruangan-ruangan di rumah atau istana gitu. Terus mereka naruh bagian-bagian pidato di lokasi-lokasi spesifik di sepanjang rute mental itu. Terus pas pidato gimana? Pas pidato, mereka tinggal jalan lagi aja di rute mental itu, terus ngambil informasi yang udah ditaruh tadi. Ini jelas banget pakai kemampuan navigasi spasial mental buat dukung memori verbal. Wah, bener juga ya. Bukti awal gimana aksi bergerak walau cuma di bayangan bisa ngebentuk kognisi, mengingat. Persis. Keren kan koneksinya? Luar biasa koneksinya. Jadi otak kita internalisasi pengalaman bergerak buat navigasi dan memori. Tapi gimana kalau internalisasi tindakan orang lain buat memahami mereka? Nah, ini kita masuk ke neuron cermin atau mirror neurons yang dulu sempat heboh itu kan? Tepat sekali. Neuron cermin ini contoh internalisasi yang beda lagi, tapi sama pentingnya. Ditemuin pertama kali sama timnya Giacomo Rizzolatti di Italia. Pada monyet. Di bagian otak mana tuh? Spesifiknya di area cortex premotor F5, itu area yang terlibat buat ngerencanain dan melakukan gerakan. Nah, mereka nemuin ada neuron yang aktif pas monyet ngelakuin tindakan tertentu, contohnya ngambil kacang. Oke, itu wajar kan ya? Iya, itu wajar. Yang bikin kaget, neuron yang sama persis ini aktif juga waktu si monyet cuma diem ngamatin si peneliti ngelakuin tindakan ngambil kacang yang sama persis. Neuron yang sama, aktif pas ngelakuin dan pas ngelihat tindakan yang sama. Wah, itu pasti momen eureka banget ya di lab. Artinya apa nih buat kita? Jangan-jangan ini kayak kemampuan telepati atau baca pikiran. Haha, mungkin nggak se-ekstrem itu ya baca pikiran, tapi lebih ke arah memahami niat di balik tindakan orang lain dan ngerasain secara internal apa yang mereka lakuin atau alamin. Memahami niat ya, bukan baca pikiran. Oke, jadi gunanya apa aja nih sistem cermin ini? Diduga perannya penting banget buat banyak fungsi sosial dan kognitif. Pertama, imitasi. Kemampuan kita niru tindakan orang lain. Ini kan krusial buat belajar skill baru. Iya bener. Terus apa lagi? Kedua, empati. Buat memahami, bahkan ikut merasain apa yang orang lain rasain. Contohnya, kita sering ikut meringis kan kalau lihat orang lain cedera. Oh iya ya. Nah, itu mungkin karena area sensorik kita ikut aktif, seolah kita yang ngalamin, berkat mekanisme cermin ini. Ketiga, interaksi sosial. Bantu kita paham isyarat nonverbal, ekspresi muka, bahasa tubuh orang lain. Penting banget itu dalam komunikasi. Dan keempat, ada hipotesis soal evolusi bahasa. Kemampuan paham niat di balik gerakan, gestur, yang difasilitasi sistem cermin ini bisa jadi salah satu fondasi evolusi bahasa, baik isyarat maupun lisan. Kita jadi paham ucapan sebagai tindakan vokal yang punya tujuan. Menarik. Nah, terkait pemahaman sosial, gimana neuron cermin ini dikaitkan sama kondisi kayak spektrum autisme? Kan seringkali ada perbedaan ya dalam interaksi sosialnya. Ini area penelitian yang kompleks ya, dan masih terus berkembang. Beberapa riset memang ngamatin ada pola kontak mata yang beda pada sebagian anak dengan autisme. Kontak mata ya? Iya. Nah, mengingat mata itu kan jendela penting buat nangkep isyarat sosial dan memahami niat yang diduga melibatkan sistem cermin, ada spekulasi kalau perbedaan dalam pemrosesan info sosial ini mungkin termasuk fungsi sistem cerminnya bisa jadi salah satu kepingan puzzle. Salah satu kepingan puzzle ya, bukan satu-satunya penyebab. Betul. Penting dicatat, ini bukan satu-satunya penjelasan dan masih banyak faktor lain yang berperan dalam keragaman interaksi sosial di spektrum autisme.
Oke, paham. Bahkan lebih jauh lagi nih, bahasa itu sendiri bisa kita pandang sebagai bentuk tindakan yang kompleks banget dan terinternalisasi. Waktu Anda dengar saya ngomong gini, otak Anda kan nggak cuma proses suara ya. Terus ngapain? Tapi secara aktif nafsirin kerangkaian tindakan vokal saya ini sebagai sesuatu yang bermakna, yang punya tujuan. Nah, mekanisme mirip neuron cermin kemungkinan besar terlibat di situ. Bantu pemetaan antara suara yang didengar sama representasi tindakan vokal yang ngasilinnya. Jadi ngebantu pemahaman. Jadi ada simulasi internal juga pas kita dengar orang ngomong. Kemungkinan besar begitu. Ini juga bisa ngejelasin fenomena umum kenapa kita sering nggak sadar ikut gerakin tangan atau bikin ekspresi muka pas lagi ngobrol di telepon. Hahaha, ya juga ya. Padahal lawan bicara nggak lihat. Iya kan? Seolah-olah otak kita lagi nyimulasin keseluruhan tindakan komunikasi itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya Mi dari semua contoh tadi, mulai dari kompas internal di sel arah kepala, navigasi pakai gerakan, peta mental, sampai cerminan tindakan orang lain di neuron cermin, inti dari bab 5 ini, berarti kognisi kita tuh nggak muncul gitu aja di ruang hampa ya. Bisa dibilang gitu. Pengalaman kita berinteraksi aktif sama dunia lewat macam-macam aksi, gerak, lihat, nyentuh, dengar, bahkan ngamatin aksi orang lain, itu nggak hilang gitu aja, tapi jadi semacam bahan baku yang diinternalisasi sama otak. Benar sekali. Poin kuncinya adalah otak itu secara aktif membangun model internal tentang dunia. Dan model ini nggak dibentuk oleh input pasif, tapi oleh pembelajaran dari konsekuensi tindakan-tindakan yang pernah dilakuin. Jadi belajar dari akibat aksi kita ya? Betul. Model internal inilah yang terus-menerus diupdate lewat pengalaman beraksi yang memungkinkan kita ngelakuin semua hal kompleks yang kita sebut kognisi. Mikir, inget, ngerencana. Iya, berpikir, mengingat, merencanakan, berimajinasi, navigasi mental, empati, pahami bahasa. Semua bentuk kognisi ini pada dasarnya adalah jejak atau hasil dari tindakan yang udah terinternalisasi. Otak itu beraksi di dalam kepala. Jadi apa artinya semua ini buat kita, buat pendengar, dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ini benar-benar ngubah cara kita mandang diri sendiri sebagai makhluk yang berpikir ya. Iya kan? Kognisi itu bukan sekedar software yang jalan di hardware otak, tapi lebih kayak proses dinamis yang tumbuh dari dan terus dibentuk oleh interaksi fisik kita sama dunia. Mulai dari hal simpel kayak nyari jalan pulang, sampai kemampuan kompleks kayak pahamin perasaan temen atau nyerna ide abstrak, semua akarnya dari kemampuan dasar otak buat beraksi dan internalisasi hasil aksi itu. Artinya gini, saat Anda lagi mikir keras mecahin masalah, atau lagi ngerenungin masa lalu, atau ngerencanain masa depan, coba deh sadari sejenak. Gimana pengalaman-pengalaman fisik Anda, cara Anda gerak, menjelajah, interaksi sama benda dan orang lain sepanjang hidup Anda, itu mungkin udah ngebangun fondasi dan ngebentuk kemampuan berpikir abstrak Anda saat ini. Jejak tindakan fisik itu ternyata nempel di cara kita mikir ya. Betul. Tertanam dalam cara kita berpikir. Sangat mendalam ya pembahasannya. Ini benar-benar ngasih perspektif baru. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang cukup provokatif nih buat Anda renungkan. Wah, apa tuh? Kalau kognisi manusia itu begitu erat kaitannya dan akarnya kuat banget pada tubuh serta tindakan fisik yang terinternalisasi, gimana dong dengan ambisi kita bikin kecerdasan buatan atau AI yang benar-benar bisa berpikir kayak manusia? Iya juga ya. Bisakah sebuah entitas tanpa tubuh, tanpa pengalaman sensori motorik, tanpa pernah ngerasain konsekuensi fisik dari tindakannya di dunia nyata, bisa benar-benar ngembangin pemahaman dan kesadaran kayak kita? Pertanyaan besar itu. Ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang masa depan AI dan hakikat kecerdasan itu sendiri. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sebuah pertanyaan besar yang menggantung memang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Mengupas bab 5 dari The Brain from Inside Out. Semoga diskusi ini memberi Anda momen aha ya, tentang gimana pikiran kita bekerja. Dari dalam, keluar, berakar pada aksi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.